Terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Tuh, siapa yang makan suap? Yudas. Ya Yudas. Jelas itu, Bang. Bagi orang yang berakal. Nah, kita juga bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa yang diceritakan? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada di antara mereka berkata Yesus telah meninggal, mati. Tapi Paulus mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Mereka tidak menyalibnya. Mereka hanya berselisih paham tentang siapa yang mereka salibkan. Mereka tidak memiliki keyakinan tentang siapa oknum ini. Itu. Nah, kenapa kemudian Al-Quran salah satu hikmahnya, kenapa enggak menyebutkan nama? Bahwa yang disebut di situ adalah Yudas misalnya. Kenapa enggak disebutkan itu? Ya karena Al-Quran meminta kami belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Quran, belajari Quran. Nah, kemudian untuk mengetahui bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan, Allah berkata kemudian bertanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Wahai Isa Al-Masih, apakah kamu yang mengajarkan mereka orang-orang ini mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Kamu tidak pernah mengajarkan aku untuk mengatakan kepada Bani Israel sembelih aku kan? Ya, aku tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya muncul pertanyaan, apakah Yesus pernah memerintahkan orang-orang untuk menuhankan dirinya? Menyembah dirinya? Menuhankan dirinya? Pernahkah? Ternyata tidak pernah. Berarti Al-Quran betul. Lalu kenapa Kristen sibuk mempertuhankan Yesus kalau Yesus sendiri tidak pernah meminta dan mengajarkan tentang hal itu? Bukankah Yesus adalah jalan? Bukankah Yesus adalah kebenaran? Bukankah Yesus adalah hidup di mana siapa yang mengikuti jalannya, siapa yang mengikuti kebenarannya, maka dia akan memperoleh hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tersebut. Sampai kepada Bapa, syaratnya harus percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya rupanya? Aku utusan Tuhan. Pernah nggak dia mengajarkan, akulah Tuhan itu sendiri? Nggak pernah. Lalu kenapa disembah? Disembah karena ada iblis. Kalau tak ada iblis, orang semua masuk surga. Ada iblis yang menyelewengkan itu. Padahal terang di dalam Bible. Terang sekali dalam Bible. Saya bisa buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus melalui Bible. Dan yang datang kepada Paulus mengaku-ngaku Yesus itu sungguh bukan Yesus anak Maria. Yang datang mengaku Yesus itu adalah makhluk halus. Makanya di Kristen dalam Yohanes 4 nomor 24, Kristen diajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Yesus roh enggak? Yesus bukan roh. Bapa pencipta langit dan bumi itu roh enggak? Bukan. Kenapa bisa? Karena roh itu adalah makhluk. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Elohim oleh orang Yahudi bukan makhluk. Dia adalah pencipta makhluk, sang Khalik. Sedangkan roh itu makhluk. Sementara yang Kristen sembah adalah roh. Berarti Kristen menyembah makhluk. Makhluk apa? Makhluk halus. Makanya ajaran Yesus dan ajaran Kristen bertentangan. Tak ada sama-samanya sedikit pun. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel, Kristen jelas. Kristen lahir dari Katolik. Katolik diprotes, lahir Protestan. Begitu seterusnya, sampai ke Mesianik, sampai ke Saksi Yehova dan seterusnya. Apakah ini berasal dari Yahudi? Bukan. Berasal dari Roma pangkalnya. Berasal dari Katolik pangkalnya. Katolik ini ajaran siapa? Ajaran Yesus? Bukan. Ajaran Musa? Bukan. Ajaran Harun? Bukan. Lalu ajaran siapa? Ya ajaran makhluk yang datang kepada Paulus. Siapa makhluk ini? Tanya Yesus. Wahai Yesus,
Ya paman, apakah kelak akan datang setelahmu penyesat dengan memakai namamu? Oh betul, tertulis di mana? Tanya wartawan. Wartawan, kau pernah melakukan penyelidikan? Yes. Kau menyelidiki apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tentang siapa? Tentang Yesus. Dalam liputanmu ada enggak Yesus pernah berkata sesuai dengan hasil penyelidikan yang kau lakukan? Berkata apa Bang Suma? Yesus berpesan misalnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Lukas berkata, ya ada Bang Suma. Di catatan tulisanku itu kalau nggak salah di Lukas 21 nomor 8, coba kamu buka Bang Suma. Kubukalah di situ. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan kata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak penyesat yang datang mengaku dengan nama Yesus? Ada. Mana? Pada saat di padang gurun, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu anak Maria? Bukan. Itu bukan anak Maria. Tapi makhluk inilah kemudian yang menggiring hampir separuh isi bumi untuk menuhankan sosok yang mengaku-ngaku bintang timur, Yesus. Makanya Yesus nanti ketika bertemu dengan orang Kristen berdasarkan Bible di Matius 7 nomor 22 sampai 23, Yesus terkaget-kaget. Loh, ini siapa ini? Kok saya dituhankan? Loh, bukankah kamu adalah Tuhan kami? Kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu loh. Kamu Tuhan kami kan? Kata Yesus apa? Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa nggak sakit digituin? Al-Quran menggariskan itu. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Itu Al-Quran mengatakan itu. Pada hari manusia dikumpulkan, dihimpunkan semua, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah selain aku akan diingkari. Matius 7, 22, 23. Betul, Yesus menjadi musuh orang Kristen dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ngeri. Tapi mau kayak mana lagi? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati orang-orang ini dibalut oleh kebencian terhadap kebenaran Islam. Padahal Islam datang sebagai rahmat, sebagai jalan. Islam itu datang sebagai jalan. Yahdi bihil lamanit sabaridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan apa? Keselamatan. Mau kemana? Kita mau menjadi Kristen. Kristen bukan ajaran Yesus. Kita mau jadi Yahudi. Yahudi hanya untuk Bani Yakub. Lalu kita mau jadi apa? Ateis. Berarti kita makhluk yang rendah. Jadi kita harus jadi apa nih? Ya, ada nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Kafatal linnas untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Lalu kenapa kita ingkar? Kita manusia, dia diutus untuk kita. Ya sudah, kita berserah diri kepada ajaran itu. Sudah. Sekira seperti itu, Bang. Makasih. Kenapa diturunkan? Mumpung saya ngantuk. Enggak, Bang Happy belum selesai dia main potong-potong gitu. aja. Silakan Bang Happy. Soalnya motong aja. Kalau bisa sih jangan berbicara tentang apa sih Yesus apa kekristenan, Bang. Saya sudah meninggalkan agama itu jauh dan saya sudah tidak meyakini itu. Saya ingin satu arah di Islam aja ya. Baik. Nabi Muhammad itu kan diceritakan bahwa beliau tidak bisa membaca dan menulis, Bang. Betul? Siap. Iya. Tapi saya pernah membaca bahwa Nabi pernah menulis surat. Itu maksudnya seperti apa tuh? Di hadis apa gitu saya lupa lagi, bahwa Nabi Muhammad pernah menulis surat ketika akan berperang atau apa gitu, lupa lagi saya. Coba. Iya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut
ayat 48, Allah kemudian memberikan gambaran tentang beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la tahuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Nah, kayak gitu ayatnya. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, jadi dia itu buta huruf, buta terhadap kitab sebelum Al-Quran, tapi tidak buta terhadap Al-Quran. Kalau buta terhadap Al-Quran, kayak mana dia akan mengajarkan Al-Quran? Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan. Membacakan apa? Membacakan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada umatnya. Kalau dia buta, gimana mau membacakan Al-Quran? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara, yaitu seorang Rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi Rasulullah buta huruf Ibrani, huruf Aramaik, huruf Yunani. Dia tidak pernah membaca Torah, dia tidak pernah membaca Zabur, dia tidak pernah membaca Injil lalu menyusunnya menjadi Al-Quran. Tidak pernah. Beliau buta huruf. Beliau adalah bangsa, pemimpin dari bangsa yang ummi, yang buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran menceritakan dengan sangat jelas bahwasanya beliau wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab apapun sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu sendiri. Tidak pernah beliau mengarang kitab, tidak pernah beliau kemudian membaca kitab. Tapi kalau Al-Quran, tidak mungkin tidak. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Justru Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cerdas di antara seluruh umat manusia. Dia yang menguraikan, dia yang menjabarkan, dia yang mentafsirkan, dia yang memberikan informasi-informasi rahasia Allah yang termaktub, yang terkumpul, tersimpul di dalam Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Dan di dalam hadis Bukhari 111, Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu ingin menulis surat. Artinya beliau bisa nulis. Menulis. Sudah menulis surat, Bang Juma, mohon maaf. Saya beliau minta untuk ingin menulis surat kala itu. Boleh dibaca ulang di Bukhari 111, insya Allah saya tidak keliru untuk itu. Jadi Rasulullah berasal dari kaum yang ummi, ya, tetapi kemudian beliau Rasulullah bukanlah orang yang cacat ilmu pengetahuan. Namun sekelompok orang ada yang mengimani bahwa beliau memang benar-benar buta huruf. Tak salah juga. Silakan aja. Saya hanya menjelaskan terkait dengan kaidah yang saya pahami di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat kedua, Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Beliau dijelaskan membacakan lembaran-lembaran. Kalau membacakan lembaran, berarti ada lembaran yang dibacakan kemudian berupa Al-Quranul Karim. Bisa dikatakan buta huruf, silahkan. Tapi fakta di dalam Al-Quran menjelaskan yang tertulis seperti itu adanya. Tapi kalau saya pahami dia ummi, saya kembali kepada Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Ankabut ayat 48, beliau memang buta huruf terkait kitab-kitab para nabi selain Al-Quranul Karim. Demikian. Apa dijelaskan Bang di sananya terperinci apa tidak di Al-Kabut itu bahwa beliau hanya buta terhadap kitab yang lain?
Faktanya tadi kan dijawab di surah Al-Bayyinah ayat kedua. Beliau membacakan Al-Quran, tapi tidak bisa membaca Torah, tidak bisa membaca Injil, tapi membaca Quran beliau hebat. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Siapa kata Bang yang mengajari Rasulullah membaca Al-Quran? Tentu itu adalah wahyu, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dia diwahyukan kemudian di dalam Al-Quran surah An-Najm ya. Ya, kalau nggak salah di surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang benar. Dia tidak mengucapkan satu kata pun selain apa yang diwahyukan. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya Al-Quran itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Nah ini dia. Jadi kalau Allah yang membimbing langsung melalui Roh Kudus, pasti beliau sanggup. Hanya saja beliau tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, sehingga cerita yang muncul kemudian di dalam Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan beliau. Dan memang Al-Quran mengatakan fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran, di dalam lembaran-lembaran yang suci Al-Quran terdapat kemudian isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Artinya ajaran kitab-kitab terdahulu itu ada sebagian yang dijelaskan oleh Al-Quran yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW uraikan kepada kami umat Islam. Tapi saya pernah sedikit membaca bahwa malaikat Jibril memberi pengajaran kepada Nabi Muhammad. Apa benar, Bang? Ya, itulah tadi yang saya bacakan ayatnya. Dalam surah An-Najm, malaikat Jibril yang mengajarkan. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus Jibril yang sangat kuat. An-Najm ayat berapa, Bang? An-Najm ayat berapa itu ya? Allamahu syadidul quwa zumiratin fastawa. Ayat kelima. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul, ya ayat. Ya Bang Juma, makasih ya, saya catat semua tadi, terus saya ingin mempelajarinya lagi. Mungkin nanti di kesempatan yang lain saya akan bertanya dan masuk koma Islam lagi. Mungkin untuk hari ini cukup bagi saya untuk mempertanyakan tentang keislaman. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Happy. Ya, pompa terus semangatnya untuk belajar. Nanti kalau temui guru-guru saya, tanya aja tentang Quran. Tanya aja tentang Islam. Siap. Ya, makasih ya. Terima kasih ya untuk semuanya ya. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Ada yang mau ditambahkan, Dinda Jibril, silakan Dek. Ini sih cuma mau nambahin tadi buat Bang Happy kalau masih mendengarkan. Buta huruf itu bukan situasi atau keadaan permanen. Jadi bukan kayak kaki puntung. Jadi beliau bisa belajar. Ini Bang Handi ini yang asli bukan? Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Bang A.A. Rafael, syukran. Dan sahabat yang lain. Bang Handi. Ada Nora juga di channel saya. Mau ngapain anak ini? Ini kayaknya palsu ini. Tapi followernya 29.000. Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Iya tapi username-nya Usermoon 7xntrvx. Asli kayaknya, tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang dunia semakin banyak sekali penghuninya yang nggak jelas gitu. Semakin nggak karu-karuan. Pokoknya lu di luar daripada Islam ya kamu nggak punya pijakan.
ibarat kata selalu terbawa angin, nggak punya pendirian. Makanya segeralah kalian semua kembali ke Islam lah. Nggak usah membohongi diri sendiri. Karena saya lagi bakar rokok, gitu. Nggak nyambung ya? Korek apinya tinggal sedikit lagi. Iya, tinggal dikit. Tadi yang mau ngampol Bang Juma silakan naik. Jadi si Ehad itu udah biasa. Oh, Paling dia mau bawa ini lagi Nabi Isa di Al-Quran ngidupin burung. oh, Ini saya lihat, perhatikan ini Oten ini, kalau ada nabi yang bermujizat menandakan dia Tuhan. Tapi khusus kepada Yesua Amasia. Dia nggak bagaimana melihat bagaimana para nabi sebelumnya bermujizat. Gitu ya. Kenapa ya kira-kira ya? Menghidupkan orang mati ya berarti dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan, kan gitu. Pendek sekali kesimpulannya. Pendek akal. Iya. Ini Bang Handi, saya mau tanya Bang Handi. Siap. Kalau Yesus diizinkan oleh Allah membuat matahari terbit dari selatan, kira-kira Yesus mampu enggak? Mampu enggak, Bang? Kalau diizinkan, kita sih- kalau diizinkan, kalau diizinkan. Iya. Berarti Jadi Tuhan enggak dia? Enggak, karena Enggak. cuma ada yang memberi izin. Yang Maha Kuasa memberikan izin. Iya. Orang berakal pasti tahu jawabannya. Kalau diizinkan untuk menghidupkan Lazarus, ya bisa karena kasih izin. Kalau diizinkan untuk supaya bisa mengajar untuk Bani Israel, bisa. Gitu. Kenapa tidak? Betul. Tapi Ini yang kita jelas- lagi ada ancaman ini Bang Handi. Apa lagi tuh? Ada yang menghembuskan kalau kita sedang memfitnah STT Nias. Oh. Mau Dan ada pahlawan kesiangan yang kemudian tampil membela STT Nias. sekalian aja dulu daftar jadi dosen di sana biar ada gaji tetap baru membela. Benar juga ya. Iyalah, tanggung mata, amat. mata kuliah apa tahu wah? Olahraga. Mata kuliah telah cuma dempak lah. Telecoy kok lama Aduh, parah. Lucu ya orang-orang gini. Kayak mana itu? Kurang kerjaan atau apa ya? Kenapa waktu Lina ke acaranya kok nggak ditangkap orangnya? Anjir, gitu bahasanya. Badut. oh nggak boleh itu ayat itu diinjek-injek, nggak boleh. Nah, kronologisnya nggak tahu sebab akibatnya. Kacau kan? Harusnya kan orangnya yang ditangkap bukan bajunya. Anjir. Sekarang ini yang ada di mulut mereka itu sekarang itu adalah konten. Bukan murni Islam, mereka hanya kejar konten. Nah kalau mereka kira-kira kejar apa ya teman-teman? Ada nggak yang bisa jawab? Ke apa ya? Kalau aku bilang sih, waduh, batuknya kok bernada. Kita dibilang kejar konten. Kalau saya sih jujur iya, betul. Saya memang harus mewariskan ke anak-anak keturunan saya materi-materi debat saya. Maka saya abadikan di YouTube. Ya saya harus jujur itu. Satu kebanggaan mewariskan sesuatu yang bermanfaat
setidaknya ada manfaat bagi generasi berikutnya, khususnya keluarga saya sendiri. Anak cucu saya nanti bangga, itu loh kakekmu dulu. Banyak orang yang kemudian kelepek-kelepek gara-gara argumentasinya. Seperti itu adanya. Ya, tadi si logika bilang apa? Saya jujur, saya memang cari koin. Dia jujur gitu. Dia bilang apa? Ya, Kalau saya nyari apa Bang Juma? Coba, bingung saya. Kalau saya memang sengaja, dan ini juga pertama yang memerintahkan saya itu ada Ahi Sugi. Ahi Sugi tadi saya perdebat biasa, saya debat aja. Anda berpikir ke YouTube setelah dinasehatin sama Ahi Sugi, buatlah Ahi sebagai kenang-kenangan agar orang tidak melupakan antum, kemudian untuk didengarkan oleh generasi berikutnya. Mereka mau terima secara positif, alhamdulillah. Tidak ya, alhamdulillah juga. Yang penting kita sudah berkarya. Ya udah, aku bilang kalau memang begitu adanya, Ahi buatkanlah. Nah, Ahi Sugi yang buatkan saya YouTube. Jadilah YouTube itu. 2 kali aku dibuatkan sama Ahi Sugi. Karena yang pertama aku malas-malasan, akhirnya apa? Ya sudah, materi-materimu kau kirim ke saya ya. Jadi materi saya itu kau kirim ke Siak sana. Ya ke Siak lah, ke Riau. Di sanalah dibuat itu YouTube, di tempatnya dia yang kelola sendiri, dia yang susun, dia yang bikin, dia yang rekam, dia yang upload, semuanya Ahi Sugi yang bikin. Nah sekarang saya tadinya adalah salah satu narasumber di tempat mereka. Mereka sibuk me-live-kan, saya yang capek berdebat. Mereka yang bikin konten. Sekarang dibalik, saya yang bikin konten. Jadi saya bilang, aduh ini orang, betapa sakitnya hatimu kau ditinggalkan olehku. Luka yang begitu dalam. Iya, apa ya? Jangan membuat orang-orang yang meninggalkan kalian malah jadi bersyukur gitu loh. Karena malah Allah bukakan gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya masih di sana, nggak berkembang kan gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau lu memang mau cari apa ya, cari supporter gitu untuk pergerakan lu, jalan satu-satunya itu bukan nyir-nyirin, karena malah makin kehilangan gitu kan. Malah makin kehilangan simpati dari umat Islam. Yang bisa lu lakukan sebenarnya untuk orang-orang yang membenci API, terutama yang membenci Gurunda, ya lu berprestasi lah untuk umat, kontribusi apa kayak gitu yang nyata, yang berdiam mendalam di benak sanubarinya umat muslim gitu kan. Contoh aja Gurunda memualafkan orang, menyantuni kafir gitu kan, membuat struktur-struktur infrastruktur untuk umat gitu, konsisten seperti itu. Ya itu aja contoh gitu. Salib Gurunda dari sana, insya Allah simpati muslim kepada kalian gitu loh. Kalau cuman nyir jadi badut jadi badut serius gitu loh, jadi badut. Juga harus dia sadari bahwa salah satu kemudian channel yang penyumbang besar untuk ZCC itu ya Bang Zuma dong, harus diakui. Waduh. Iyalah, itu harus jujur itu. Jangan sampai saya print out. Itu bos, kamu pernah kasih aku duit, aku tiap bulan kasih kau duit, gimana dong? Nah, ini kalau sudah buka-bukaan begini kan nggak enak toh. Tapi mau kayak mana? Karena dia itu sengaja sengaja menggiring sesuatu yang sifatnya untuk menjelekkan gitu. Kamu lupa, kamu itu besar dari Bang Suma, Dek. Kok adek pula? Tiap bulan aku kasih kau duit. Masjidmu berdiri, itu Bang Suma itu. Hei, jangan lupa ingatan lah. Masjid berdiri namanya salah pula. Itu gua setuju Bang Juma, gua tahu di situ. Siapa yang mau kufur nikmat? Mau kena kutuk jadi batu nisannya kuburan Cina? Janganlah.
Namamu besar gara-gara Bang Suma. Aduh, nggak usah lah munafik kali. Kamu siapa sebenarnya? Besar enggak Gurunda? Dikenal. Iya. Iya betul. Sampai hari ini juga kontribusimu apa? Cuman jalan ke kantor polisi. Gitu. Mensyahadatkan orang yang sudah kita perjuangkan keluar dari Samosir gitu. Hah? Waduh. Masih hangat itu. Itu lebih 10 juta, woi. Pansos. Duitku keluar 10 juta itu. Belum lagi yang lain. Uangnya api besar keluar untuk mendatangkan sinada. Hampir korban jiwa kita di sana. Asal tahu, saya yang turun langsung ke Samosir, woi. Habis tiba di Jakarta, lu yang sahadatin, kampret. Habis itu potantang ke Tenteng. Kau mau ukur saya apa? Gak bisa. Kalian mengukur saya gak bisa. Aku gak ada jasa. Kalian gak ada jasa sama aku. Jasamu apa, Bang Zuma? Panas Itulah. ya, Bang Juma. Dipikirin yang Gurunda omongin tuh dipikirin gitu loh. Oh iya. Kau masuk rumah sakit, empedu mau dicabut, uang yang keluar, Waduh, kan terekam lagi di YouTube ini omongannya. Oh, iya. Aduh, abadi udah. Kamu sudah bikin pesan wasiat. Kalau aku mau sudah meninggal, Bang, jangan sampai YouTubeku meninggal juga. Aku titipkan YouTubeku untuk abang ya. Oh, jangan ngomong kayak gitu, Bang. Itu nggak bagus. Aku doakan banyak. Enggak, Bang. Kelihatannya aku sudah tak lama lagi. Dokter ini ternyata ujung-ujungnya kirim bukti resi rumah sakit. Aku disuruh bayar. Aduh. Ya sebagai saudara ku bayarkanlah. Tapi ternyata kau nikam dari belakang, kawan. Aduh, gimana ini? Kan gak enak toh? Gak enak kan kalau aku cerita kayak gitu? Gak enak, tapi mau kayak mana? Kalian yang gak sadar diri. Kalian gak sadar diri. Kayak apa ya? Kayak ular ya. Dikasih makan malah gigit gitu loh. Kata orang Sunda itu nolong anjing ke dempet. Aku gak punya utang sedikit pun samamu. Utang budi gak ada. Apa utang jasa gak ada. Tapi lu pade berutang sama gue. Ngerti gak lo? Mau tak ajarin Mantap. jurus maut? Mau aku ajarin jurus maut kalian? Nggak usah kayak gitu kali lah. Sakit hati ditinggalin itu jangan sampai mencela-mencela kayak gitu, Bang. Dari ini kita sapa dulu nih. Ini Cebi udah izin tidur, saya disuruh gantiin. Bang Kalau. Bang Kalau. Lau. Bang Kalau. Waduh. Tidur dia, Bang. Kita kalau minta berhala minta sama orang agama sebelah aja. Mr. Dalung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ayo alihkan pembicaraan, jangan sampai aku tumpahkan semua di sini. Alihkan. Tahan Ikhwan, tahan. Alihkan. Tahan, jangan. Naik dulu, biarkan tercurah. Itu bukan iya. aib. Teman-teman, itu bukan aib ya, bukan. Itu keadaan, itu bukan keburukan kok. Minta tolong sama saya. Oh, ada. Untuk bayarkan rumah sakitnya, itu bukan aib. Itu kan bantuan dari saudaramu. Itu bukannya apa-apa itu. Itu bukan aib kok. Yang aib itu dia pencuri loh. Tadinya gini dia pesina, itu baru aib. Ya kalau orang minta duit, Bang, aku kayaknya udah gak lama lagi hidup, Bang. Ini ada bukti pembayaran yang harus kuselesaikan, Bang. Bisa nggak tolong saya? Udah, kamu bernapas, atur yang baik nih. Nah, saya transfer, aman. Masih ada lagi? Makasih banyak, Bang. Langsung sehat. Sehat, habis itu matok. Allahu Akbar. Masya Allah. Bang Dali Muntes Zulkifli, barakallah fik, syukran. Masya Allah, terima kasih banyak sahabat. Ya ini Ikhwan ya, apa namanya tadi di bawah apa tuh akun Faisal gitu. Udah jangan dipancing akhi, jangan dipancing. Gini loh.
Kores itu tuh nggak pernah diem di tengah gitu loh. Jadi kalau ada Muslim yang berselisih pasti berpihak Kores itu. Berpihaknya kemana? Ke yang memang benar-benar kontribusi ke umatnya nyata. Gitu. Jadi jangan tahan-tahan Kores untuk jangan dibantu, jangan. Lu mau ninggalin Gurunda sendiri, Bre? Mau ninggalin Gurunda sendiri gitu, biarin Gurunda menghadapi orang-orang jahat yang udah dibantu ngeroyok Gurunda, jangan dong, Bre. Saya malah curiga Anda ini C6 nanti lama-lama. Di atasnya C6 gitu. C Alvin. Nah, itu. Hati-hati loh. Saya kalau sudah curiga kayak gitu hati-hati. Jangan sampai Anda jadi sasaran empuk nanti. Masuk ke Islam. Ya tak? Masuk ke Islam untuk menghancurkan Islam. Itu bisa jadi kan? Bisa jadi. Ada kemungkinan Iyalah, kan. saya tidak melihat ada hal positif dari dia. Apa hal positif dari dia? Apa hal positif? Ada nggak hal positif? Untuk agama ini aja dulu. Ada. Tunjukkan ke saya. Tak ada. Misalnya cuma salam komando. Misalnya cuma ke MU, ke MUI. Misalnya lapor-lapor sana sini tentang tak jelas-jelas pun. Yang dilapor juga masih naik ke sini tadi kok. Nggak nongol-nongol juga yang di Polsek, di Polres. Beda dengan kita. Sekali gebrak, ketepak. Pak polisi, tolong Pak polisi. Rumah saya digedor Pak polisi. Itu baru laki-laki. Alah. Kau banyak cerita. Tidak ada yang dengar perintahmu. Giliran mu'alaf kita selamatkan dari Samosir, lu wawancarain. Makin lagi. Ini contoh prestasi ya ikhwan ya. Ini contoh prestasi nih 2.900. Yang bikin Afrida Magdalena Lumbanggaol dengan nama akun Agatha of Palermo itu nggak live lagi, itu yayasan mana? Ketua pembinanya yayasan mana? Coba dipikir itu. Itu satu. Yang bikin Edwin menghilang nih. Edwin Huta Barat menghilang dengan akun Metatronnya. Itu yayasan mana yang bikin? Coba dipikir ke sana lah, gitu loh. Yang masuk berita-berita penghujatan ini ke Liputan 6, ke Sindo News gitu kan, ke apalah itu RRI, banyaklah media-media lokal yang tertinggi dalam online. Itu yayasan mana? Itu siapa ketua pembinanya yayasan itu siapa? Ada satu lagi yang sampai YouTube-nya hilang dong. Apa itu? Siapa itu? Oh iya, aduh apa namanya tuh? Sang bacoter, bukan. Sang debitur, apa ya namanya? Sang debater. Sampai hilang akunnya, terus pensiun cuma sehari, terus dia live-nya di TikTok. Itu pekerjaan yayasan mana itu? Terus yayasan itu ketua pembinanya siapa? Gitu loh, itu baru prestasi. Ya itu juga. Baru lu balas lagi pakai prestasi gitu loh. Itu juga yang nahan kalian untuk bergerak di lapangan itu sopo? Aku kan? Aku yang tahan anak-anakku di lapangan. Ada yang sudah mau sampai ke langit ketujuh melapor. Aku bilang jangan. Ada yang sudah mau sampai ke neraka juga melapor di malaikat penjaga neraka. Buang keluar. Jangan di sini aja, keluar. Banyak kemudian yang mau dibakar di bumi itu. Tapi aku yang nahan. Jangan berhenti. Tunggu ketukan nadanya dulu. Ini nadanya masih belum teratur. Itu. Saya kalau mau jor-joran, wah bahaya. Utamanya si Jibril nih, habis. Banyak orang dikandangin. Tapi kan saya bilang janganlah. Tengok dulu lah anak istrinya. Tapi kalau yang di Riau sana itu nggak ada lagi lah cerita. Udah terlanjur, saya udah lepas tangan, mau kayak mana lagi. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya kayak mana. Aduh, itu kasihan, makin apa ya, menghilang nama lu dari pergerakan jihad argumentasi ini, menghilang nama lu. Argumentasi. Bang. Iya.
Apa deh? Izin Bang. Iya, izin. Ini tamu mau disapa boleh Bang? Iya Atau Abang mau boleh. lanjut lagi? Udah, tahan aku tahan. Aduh. Itu pada marah loh itu orang api sumut itu gara-gara yang Viti itu kurang ajar men. Siapaan tuh? Ada otak. Ide apa? Diizinin mau nyapa dia sambung. Iya, malah lanjut ke rumpi. Lihatnya. Mereka Ya, ini ada Hazet dan Adam. Selamat malam. Muslim kah? kali Kores, kecilkan dikit. Oh iya, apa maaf. sih? Ya, selamat Tapi malam. bisa. Saya Azeb. Muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Hazet, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak aja. Oh, jadi bawah hatu ahi kalau nyimak doang mah. Siap, syukron Bang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hazet, ini profilnya kayak apa nih? Hazet. Allahu Akbar. Dah turunkan aja Bang Jibril. Ya dia orang yang berdarah-darah berangkat jam 3 subuh. Mau pertaruhkan nyawa di sana, tiba di sini, oh modal kemeja, modal mic, HP, wah layar dipakai, sudah kayak Habib berdiri duduk, walama. Macam paling benar aja ku tengok. Aku ada di situ, kulempari mukanya galon kosong. Waduh, lumayan itu. Oh iya dong, pas kan dijidat. Termasuk sabar itu loh Bang. Udah termasuk sabar itu. Orang gapai dengan api sumut Oh itu. iya, itu masih Sabar mau mendengarkan kali saya. Teman-teman kita masih mau mendengar. Gimana Bang Suma, udah tenang aja. Teman kita masih mau mendengar. Gimana Bang? Tenang aja. Aduh. Udah, ayo, semangat. Semangat apa Bang? Semangat 45. Mbak, halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan Mbak? Segera. Mau tanya sama Bang Zuma, Ya silakan. kalau misalkan nih dia bukan Islam nih, misalkan dia Kristen atau apa gitu, agama apa, di dunia itu dia baik banget gitu, misalkan dia suka sedekah atau apa, terus balasannya gimana tuh? Misalkan gimana sih balasannya di akhirat gitu, gimana gitu loh? Ya sia-sia amalannya. Oh gitu. Iya. Terus caranya dibalas kayak kebaikannya itu gimana Bang Zuma? Ya sama seperti analoginya gini. Ada seorang anak yang pintar, tapi nggak terdaftar di sekolah itu, bisa nggak dikasih ijazah? Enggak. Nah itu enggak. Berarti dia cuman kayak mendapatkan balasannya itu di dunia gitu. Ya Di akhiratnya enggak betul. gitu. Kan Allah sudah kasih dia mata dua, dari kasih kaki, kasih mulut, kasih akal, ya dikasih anugerah jadi manusia. Syukur-syukur dia nggak dijadikan sebagai seekor babi. Nah Tuhan udah memberikan dia kemuliaan dengan diberikan kodrat sebagai manusia. Itu dibalas kodrat sebagai manusia aja itu nggak bisa dengan kebaikan-kebaikannya. Bisa nggak dengan kebaikan-kebaikan yang dia kumpulkan itu ditukar dengan biji matanya satu yang Allah kasih? Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa dong. Jadi kebaikannya itu tak ada artinya, percuma aja. Oh gitu. Iya, Yes. soalnya kan bingung karena mereka di dunia kan suka kayak ngasih sedekah, ngasih apa barang atau sesuatu lah untuk kayak orang-orang miskin lah gitu. Jadi aku bingung, sedangkan balasannya Allah itu kan kayak selalu ngasih sesuatu lah sama umatnya. Cuman kalau selain daripada Islam kan bingung juga caranya dibalas itu apa gitu. Sebelum mereka melakukan kebaikan itu, Allah jauh sudah lebih baik kepada mereka loh. Iya kan ya? Iya. Dikasih oksigen,
dikasih semua-semua oleh Allah. Justru mereka kufur, tidak menggunakan akal. Apa sih artinya harta? Toh harta yang dia berikan itu juga dari Allah juganya. Pangkat yang dia punya dari Allah, harta yang dia punya dari Allah. Jadi kalau dia memberikan kepada orang miskin, ya itu bukan hartanya, itu punya Allah yang dia berikan lagi kepada si miskin. Kenapa? Karena dia manusia, punya naluri kemanusiaan sebagai manusia, wajar. Tapi kalau untuk mendapatkan kemudian hal baik dari Allah dikarenakan hal tersebut, tidak. Karena kenapa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi ya fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka neraka, dan itu sudah disampaikan. Bahkan bukan cuma Al-Qur'an yang menyampaikan, di kitab mereka juga di Bible disampaikan itu. Oh gitu. Yes. Makasih ya Bang Zuma. Saya dari Sama-sama. Lombok. Makasih. Aku dari Lombok Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Iya. Ya. Masya Oke, Allah. terima kasih ya Bang Zuma ya. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang Lombok itu dikenal dengan ahli ibadah, orang fanatik. Ucok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet nih. Iya Bang Ucok. Muslim. Alhamdulillah. Ya. Kepencet ya Bang, izin turunin ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang request Muslim semua ini kayaknya. Enggak, ini yang Muslim tadi Muslim nih request lagi. Habis itu ini namanya Muhammad Syafi'i Al-Fatih. Ini Muslim semua kayaknya nih. Ini Muslim semua yang request ya. Cep coba bangun, Cebi bangun dah. Cep coba lebih galak dikit Cep. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi mumpung ada Gurunda di sini, boleh dong naik. Yang teman-teman yang Muslim tahan dulu ya, karena banyak banget guys. Kita bingung mau pilih yang mana. Kita bingung. Kalau pengen ada diskusi ya, kalau nggak mau ada diskusi ya terserah teman-teman sih. Cebi dua pribadinya mana ada. Dua pribadi itu setakut. Enggak, udah gue reject request lagi. Mungkin ini aja juga yang request ini karena Oh gini. Psikologisnya. Saya nggak peduli dimarahin moderator atau siapa aja yang di atas. Yang penting saya menyapa Gurunda gitu dia. Kores kecilin dikit, nah apa sih? Nih, Nggak coba bisa nih. ini dari besi. Nggak bisa Ini ada dikecilin. 7 kali requestnya nih, Bang Asniko. Nih Bang Asniko, selamat pagi. Malam. Oh malam. Ya. Muslim kan Bang? Ya, saya dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa Bang? Nih genting banget nih kayaknya nih. Ada apa Bang? Tidak. La haula wala quwata illa billah. Bang. Kita di sini mau diskusi loh, Bang. Makasih ya, Bang ya. Assalamualaikum. Daengku ini Asniko. Sehat-sehat gitu. Di. Siap. Iya. Turun saja, turun. Silakan turun. Iya, makasih. Moderatornya entah kemana si Jibril nih. Enggak, aneh udah reject 7 kali Bang. Wallah. Request lagi. Itu yang mau beli Hasan Nudin itu Bang Juma gimana? Kan Bang Juma mau gadein kan? Nih. Yang ini 4 kali nih. Sabar aku Bang Gidu, sabar. Ini 4 kali. Enggak, kita khawatir gitu. Apa ada yang penting mau disampaikan apa-apa gitu. Selamat malam, Bang Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Bang. Iya pagi. Nah, tadi pagi dibilang malam, sekarang gue bilang malam, tadi dibilang pagi. Iya. Gimana? Apa Kan beda kabarnya Bang? orang, Bang Jip. Iya siap. Apa yang mau Alhamdulillah. ada yang mau disampaikan Bang? Iya. Enggak, aku mau calonkan logika jadi pendeta, Bang. Gimana, setuju enggak? Waduh. Iya. Ini ya.
Abang Jangan calonin dibawa aja ke deh bang. sini bang. Lebih Aneh cocoknya nggak? tuh bang. Ana nggak ikutan bang. Tapi Lebih terima cocok kasih ya ya. bang. Heeh. Iya. Mau Syukron ya nyapa. bang ya. Waktunya. Ya, Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur waktunya. Iya makasih waktunya udah naik, udah sempetin request 4 kali kan cuma mau ngabarin kayak gitu. Kan saya berterima kasih waktunya. Bener dong. Kita tebak-tebakan yuk, ini Muslim apa Kristen ya? 2, 2, 3. Ini udah naik, udah assalamualaikum. Abis itu request 8 kali. Bang Dalung. Ngapain sih bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Abang kan tadi udah naik bang. Mohon izin boleh Iya. bertanya sama Guru Nda, Bang Juma. Oh mau nanya. Lagi itu lagi sibuk kayaknya makanya di mute. Assalamualaikum, mohon maaf saya banyak waktu yang sebentar saja, terutama kuda-kuda semuanya. Ini untuk testimoni sebentar aja ya. Beberapa menit yang lalu, mohon langsung saya punya waktu terbatas saja. Beberapa menit lalu saya coba follow beberapa akun-akun mencurigakan dan di antara ada tadi saya temukan akun Umar siapa tadi. Dan yang itu yang pro hostnya itu yang mendukung STT Nias. Ya, makanya. Ini saya berasa jadi ruangannya ruangan lapor Pak nih. Iya, Gimana ini? sama saya cuma Bang Jibril hanya berpesan karena di sana banyak teman-teman yang mungkin gimana kok ikut-ikutan apa, tinggalkan aja apa sih gitu loh, gak usah banyak. Ya Jadi biarin akhirnya aja ikutan. bang. Terus Ya yang biarin kedua, aja bang. ya yang kedua, ini tadi saya tersinggung banget sebenarnya, saya yang lupa nggak secara rekod ketika dia mengatakan sedangkan Muhammad, Nabi saya Muhammad aja itu maha pengampun. Langsung saya emosi saya. Ngaku-ngaku Muslim hostnya itu, tapi ternyata ini dah. Iya. Ya, Itu kan namanya kaum munafikun bang. Jadi Iya. maklum. Kan ada Makanya tercatat saya dalam udah Al-Quran, Bang. curiga itu mereka udah penyamar aja. Saya mau tanyakan cukup dengan satu pertanyaan aja. Tuhanmu siapa sih namanya, gitu aja sebenarnya. Saya kira gitu aja, Gurunda dan semuanya mohon maaf. Saya ini tadi sambil tidur dan cuma sedang melakukan inilah ya beberapa coba nanti untuk barang bukti ini yang belum ketemu karena saya jauh dari device ya. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Mister Dalung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang mau ditanya bang? Nanti kami sampaikan. Saya mau bertanya boleh sama Guru Nda, Bang Juma. Masalahnya Bang Zuma lagi nggak apa standby. Kalau beliau standby pasti dibuka mute-nya. Ada yang mau dititip aja bagaimana? Ya, pada Dititip aja bagaimana bang di ruang penitipan? Ya, ini bolehlah kepada siapa saja kepada pakar-pakar gitu Pak yang mengerti, yang paham tentang yang saya akan tanyakan gitu. Ya silakan Pak. Saya bersedia tidak menjawab. Silakan. Ya terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya. Loh, begini ya, maaf ya, sebentar. Izinnya ini Bang Handi ya, mohon maaf ini saya mohon izin ya. Nggak usah minta maaf, Abang nggak punya salah kok. Ngerepotin Pak, maaf. Begini ya, Bang Handi ya, Bang Handi. Ya. Bisa nggak sih nggak pakai begini Bang, begitu kayak sekali-kali. Ini ya saya nerima kabar Pak ya. Ya ini juga nggak tahu berita hoax atau betul ya. Kalau memang betul ya ini berita. Ini Pak ada berita seorang kiai Pak mendirikan pesantren yang pada umumnya ini pesantren ini namanya itu pesantren ini Pak lintas agama atau dengan menamakan dirinya tuh pesantren jati diri bangsa gitu Pak. Nah ini tanggapan Bang Hani gimana Pak tentang ini Pak? Ya kalau memenuhi izin ya nggak melanggar hukum, nggak ada masalah. Ya, tapi saya kan harus pelajari dulu apa maksudnya jati diri bangsa itu. Ya, makanya saya juga bingung Pak ini misinya ini apa ini pesantren ini Pak yang seperti tidak pada umumnya gitu Pak, mengatasnamakan pesantren jati diri bangsa atau melibatkan pesantren apa namanya lintas agama gitu Pak, misinya apa gitu kan harus jelas gitu.
Itu di mana? Di Depok. Di mana terjadi itu? Kediri. Betul. Oh. Kediri ya. Oh. Nah, itu tanggapannya gimana itu Pak? Apakah itu menurut Bang Handi apa ini salah satu kesesatan atau memang gimana itu Pak Susah ada. Pesantren Jatidiri Bangsa adalah pondok pesantren yang sedang dibangun di situs dalam pojok Persada Soekarno di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kediri, Jawa Timur. Pesantren ini merupakan upaya untuk membangun rumah pendidikan Pancasila dan merajut perdamaian Nusantara. Tujuan membangun rumah pendidikan Pancasila. Peserta didik berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Kurikulum fokus pada pembangunan kepribadian, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Materi sejarah Sumpah Pemuda dan Pancasila. Santri diterima adalah mereka yang sudah memahami agama. Siap. Mantap Bang Hedi jawabannya. Syukron ya Bang Dalung waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, kita mau bahas apa gitu loh. Bang Azril. Oke, Bang. Selamat. Bang Handi feedback loh. Selamat malam ya. Selamat malam. Bolehkah saya dari di bawah? Loh, Bang Jibril. Iya dari di bawah. Iya. Bapak belum dari naik, baru minta boleh. Udah boleh ini Pak. Bapak dari di bawah. Ya, siap Pak. Ya, nggak apa-apa lah buat hiburan aja. Saya kan ateis. Nah, kan saya tuh lihat dari bawah, saya tertarik dengan agama Islam. Kan gitu? Ya. Nah, gimana cara saya supaya percaya sama Islam ini? Sebentar Pak. Bang, boleh saya tanya dulu Pak? Bapak warga negara Indonesia Pak? Iya. Punya kolom agama di situ, agamanya apa Pak? Ateis. Oh nggak ada Pak. Silanya gini loh, bilangnya. Enggak itu ya oke. Kolom agamanya apa Pak? Gini Pak, gini. Nggak apa-apa. Bapak bacain aja Kristen, Islam, Hindu, Buddha gitu loh. Kolom agamanya apa Pak? Saya tidak kayak mana dibilangnya. Saya seperti macam dibilang orang Kristen tidak kan gitu. Kalau bilang ya nggak apa-apa. Jadi kolomnya Kristen gitu ya udah lanjut. Gitu aja kenapa ya? Enggak Pak, enggak. Lanjut Bang Di. Itu lain itu Pak, jurusannya Pak. Enggak, kan kolom agamanya Pak, ditanya doang kan ada kolom agama. Apa-apa sih nggak usah malu Pak, biar kita ada nanti arahnya kemana gitu loh. Kan gini Pak, saya tidak ada menyembah Yesus, tidak. Enggak ada. Saya nuduh nyembah Yesus siapa sih? Masuk gue. Kalau ateis itu Bu, gini loh Pak, seperti macam dia kalau macam Cina gitu. Bang Jibril masuk deh Bang Jibril. Kan gitu, tempurung gitu kan. Itulah sembahan orang zaman dulu kami dulu. Iya, kita nggak nanya abang nyembah siapa. Yang kita tanya di kolom agama KTP abang, agamanya apa. Insya Allah abang nyembah kaos kaki nggak ada masalah bang. Tapi di KTP-nya tulisannya apa ya? Yes, itu Kristen. Oh gitu, itu yang ditanya tadi. Terserah abang mau nyembah yang lain juga nggak apa-apa. Kita nggak makan babi, tidak kan gitu. Nggak makan. Oh iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kan? Iya. Cuman saya tertarik tadi dengan ngomongan abang kita yang Bang Juma ini. Jadi saya tertarik gitu loh. Semana saya supaya bisa masuk ke agama Islam gitu, mempercayai saya kan gitu. Abang udah percaya belum? Soalnya kan saya tadi di bawah masih itulah dibilang termasuk percayalah dibilang itu loh. Gimana supaya saya mau yakinin gitu loh? Enggak, abang udah percaya belum kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini satu, nggak terlihat, maha kuasa, maha pencipta, dan beliau atau Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Abang udah mengimani itu belum? Belum kita imani. Baik, bagaimana cara kami bisa meyakinkan abang?
atau karena ada manusia-manusia yang tertarik dari segi sains, dari segi keimanan, dari segi teologi, dari segi mana nih abang mau? Gini, maaf seribu kali maaf, kan gini, kalau orang Kristen kan yang namanya Tuhan Yesus itu yang disembahkan orang itu kan gitu. Jadi kami itu gimana ya, kalau kami itu percaya bahwa Tuhan itu ada kan gitu. Tapi wujudnya nggak tahu kita gitu loh. Apakah di ateis? Makanya ateis, makanya abang nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Enggak. Ya enggak saya percaya itu, nggak saya percayain itu. Oke. Abang percaya nggak ada Tuhan? Percaya sih, cuman tuh tadi Tuhan itu kalau di Islam kan beda, kalau di Kristen beda kan gitu, kalau di Hindu beda kan gitu. Baik. Nah, berarti abang namanya agnostik, Bang. Kalau ateis itu, teis itu ketuhanan, A itu tidak percaya akan ketuhanan, itu ateis. Tapi kalau agnostik, abang percaya sama Tuhan, tapi abang nggak tahu yang mana. Seperti itulah, Bang. Kan gitu. Pemahaman abang soal kekristenan atau ketuhanan Yesus ini gimana? Biar saya tahu abang sudah sampai mana. Nggak punya buku ajaran, nggak ada Alkitab dan nggak ada yang namanya Al-Quran ya, Al-Quran gitu loh. Kami nggak ada. Baik. Berarti abang nggak pernah baca Bible juga ya? Nggak pernah. Cuman saya, maaf cakapnya, saya selalu ngikuti, maaf cakapnya kalau mengucapkan ini Pak Juma, saya ikutin gitu loh. Dari tadi saya dibawa terus gitu. Cuman saya suka dengan menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu kan gitu. Gimana caranya saya bisa mempercayai Islam ini kan gitunya Pak Jibril? Siap. Bisa disampaikan Pak. Oke, di Islam itu ada rukun iman dan ada rukun Islam. Rukun iman itu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qada dan qadar. Itu rukun iman. Nah, jadi di Islam Pak, Bapak cuma ketauhidan. Yang paling penting itu ketauhidan. Tuhan itu cuma satu Pak. Nggak ada yang bersekutu sama dia. Tuhan itu nggak ada 2, 3 dan bersekutu 3 jadi 1, 4 jadi 1, 5. Apalagi kayak boyband 3 3 in 1. Itu bukan Tuhan kalau yang 3 in 1 gitu. Tauhid. Tuhan itu satulah ya Pak ya. Satu. Allah Subhanahu wa taala. Dia pencipta langit bumi beserta isinya. Maaf 1000 kali maaf lah Pak ya. Siap. Saya ulangin lagi pembicaraan saya Pak. Kalau di Kristen kan Tuhan Yesus disembah orang itu kan, kita nggak tahu kan gitu. Apakah itu Tuhan? Apakah kita nggak tahu kan? Kalau di Islam, apakah kita sembah kan gitu? Yang kita sembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Pak. Kita nggak boleh menyekutukan, kita nggak boleh menyembah makhluk lain. Iya, saya pernah baca Allah menciptakan manusia, membatasi pikiran untuk mencari Allah gitu ya Pak ya. Betul, kita dikasih akal untuk berpikir Pak, untuk bisa membedakan antara yang mana yang makhluk, yang mana yang Tuhan. Nggak boleh ada Tuhan ke makhluk-makhlukan, nggak boleh ada makhluk ke Tuhan-Tuhanan Pak. Kita dikasih akal untuk memisahkan antara makhluk sama Tuhan. Iya Pak ya. Jadi kalau masih makhluk seperti Brahmana, iya, yang Tuhannya 3 juga, habis itu jadi 1, habis itu pencipta, lalalala, itu masih makhluk Pak. Karena Brahmana itu kan bentuknya manusia. Iya. Itu masih makhluk, bukan Tuhan. Iya. Jadi gimana Pak kesimpulan ini Pak? Ya, Bapak mesti percaya dulu kalau pencipta langit bumi beserta isinya ini Allah Subhanahu wa taala yang memang kita tidak sanggup untuk berpikir wujudnya, nggak sampai akal kita untuk karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan diri bahwa dia ini laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluknya. Jadi apapun yang terlihat seperti makhluk bukan dia. Gini Pak. Iya, oke, aku kan percaya sama Tuhan. Ya Pak ya, aku percaya sama Tuhan. Sekarang ini
bingung juga gitu loh. Tuhan yang mana ini kan gitu? Apakah Tuhan dari Yesus? Apakah Tuhan dari Hindu? Apakah Tuhan dari Islam? Kayak mana gitu? Nah itu kalau saya tahu mempercayai istilahnya gitu kan, saya mau mempercayain gitu. Tapi Tuhan yang mana mau saya percayain gitu loh maksudnya. Itu Pak, kalau saya tawarkan Allah Subhanahu wa taala sementara Bapak tidak ada keinginan untuk mempelajari, tidak ada keinginan untuk membaca Al-Qur'an, tidak mau tahu juga soal Rasulullah, orang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Bapak akan nerima Tuhan apa aja yang saya tawarkan, Pak. Dan ya, Muslim nggak mau menawarkan agama seperti itu, Pak. Apalagi sama seperti orang-orang apa ya? Sekarang saya ngelihatnya Bapak mau nerima apa aja. Nggak ada kita menerima apa adanya, Pak. Nggak ada. Itu nggak ada itu, kan gitu. Cuman sila, karena aku butuh yang di belakang, Pak. Paham, Pak ya? Aku ada, kalau bisa ada yang membantu menyupport aku kan gitu untuk mencari jalan ke menuju Islam kan gitu. Betul. Ini nggak ada. Cuman aku mau kan gitu. Kan katanya aku dengar tadi aku di bawah tadi bisa membuat orang mualaf kan gitu. Kan saya kan kepingin kayak gitu kan gitu maksudnya. Duduh, napasnya ada di belakangku. Terus? Gimana Pak Jibril? Apakah kita DM-an? Boleh DM saya aja Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Boleh banget. Nah, itu sungguh sangat senang aku untuk Pak Jibril ya. Siap. Saya follow ya Pak. Siap. Saya juga follow back. Ya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh. Kok langsung pergi Pak? Bukan kok, assalamualaikum ini lengkap. Wah ini. Kalau assalamualaikum itu udah biasa Bang Ki. Lengkap loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya udah biasa. Mungkin saya aja mungkin. Kenapa dia langsung turun Bang Ki? Jangan. Dia mau DM-an. Itu tadi tuh antrinya udah dari kapan tahun, dari aku buka live kayaknya. Aku pikir Muslim. Jadi belum aku naikin kan. Wih, ada yang komen di bawah namanya Alia. Bilang, Bang jangan kasih WA asli. Waduh, kenapa? Alia mau yang asli. Ini kita sambut nih, introvert. Selamat pagi, introvert. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang subuh. Muslim? Non-Muslim Bang? Saya cuma mau menginfokan karena ini penting banget ya. Semakin hari ya semakin penting info ini. Abang Muslim apa non-Muslim? Oh iya, saya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu saya mau infokan. Semakin hari semakin genting banget ini. Saya cuman kalau nggak diinfokan ini parah banget. AC saya sekarang makin bertambah. Jadi tolong hoten-hoten yang butuh AC bisa kirim saya ya. DM boleh. Siap. Sukron waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu-lucu ya kalau pagi ya. Dengerin baik-baik ya. Kira bercanda. Rupanya serius nih. Pusing. Naik Bang, namanya Andi Rahman tuh. Nggak ada lagi nih kapir ini, Cep. Ini paling atas, ini siapa paling atas? Bibir berjalan ini siapa? Bibir berjalan. Waduh, ini. Nggak usah naikin, jangan. Tutup aja kalau dia datang, kita tutup rumah aja. Kalau ada Pak D aku mute lah. Kita tutup rumah aja kalau Pak D datang. Mau kualat. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis Pak D, silakan. Itu mana tadi yang ateis? Nanti mau DM-an, Pak D. Yang ateis itu. Yang ateis itu Pak D udah kembali ke alamnya. Enggak dong. Dia turun sendiri atau turun sendiri? Turun sendiri Pak D. Turun sendiri. Kirain diturunin, sayang banget makanan aku diturunin. Orang kita butuh orang bego malam ini, masa kita turunin? Ini Bang Omer. Saya pengen naik itu gara-gara ada ateis tadi, malah diturunin. Yang benar gara-gara ada aku kali ya. Allah yang benar. Ya kalau gara-gara Bang Yan udah dari tadi aku naik. Orang saya nyimak dari bawah dari tadi.
Malu. Enggak, emang tertarik aku sih tadi sih. Sama Ya udah ateis besok tadi. tak cariin lagi ateis banyak kok. Santai aja Pak De. Besok aku kasih ya. Besok aku jadwalin Pak De ya. Pak De sama ateis satu ya. Boleh. Besok Pak De, lusanya Bang Handi, H2H. Terus besoknya lagi siapa? Kores. Ini Omer dulu nih.